kita bisa jadikan ini sebagai pertaruhan keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam toleransi. Ya, izin state yang punya channel. Saya mengamati apa yang diungkapkan atau demo seorang ustadz ini ya, yang menjelaskan bahwa lebih kurang begini katanya, kita mempertaruhkan Bible ini hingga akhirat. Singkatnya begini ya. Ini Bible terbitan tahun 2024 ya. Saya punya yang ini terbitan tahun 1974 kalau nggak salah. Saya buka ya 2007 ya. Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2007. Yang ini 2024 ya. Ya, saya ingin hanya membandingkan ya, ingin belajar ya kebenaran ada di dalam Alkitab. Beliau mengungkapkan logikanya ya, kalau Bible ini nanti di akhirat ternyata Tuhan menyatakan dan memutuskan Bible ini salah, maka orang Kristen masuk neraka katanya, dan orang Islam masuk surga. Gitu. Dan sebaliknya, kalau Tuhan menyatakan dan memutuskan Bible ini ternyata benar di akhirat nanti, orang Kristen masuk neraka juga katanya. Orang Islam masuk surga. Kenapa? Karena orang Islam banyak yang mengikuti syariat ajaran yang ada di dalam Bible ini, ya. Dan sebaliknya, orang Kristen tidak mengikuti, tidak mengamalkan, bahkan mengingkari apa yang diajarkan di dalam Bible ini. Itu yang seperti yang diungkapkan oleh Ustadz tadi. Intinya apa? Benar atau salah nanti di akhirat, apa yang diputuskan dinyatakan oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta yang menghidupkan dan mematikan, orang Kristen tetap masuk neraka. Ini yang diungkapkan. Nah, saudara-saudaraku, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kenapa dinyatakan bahwa orang Kristen tadi tetap masuk neraka? Tadi sudah kita dengarkan. Ini menuntut kita untuk belajar, membaca, memahami, dan menggali kebenaran itu yang mana, di mana. Ya, kita sendiri bisa memutuskan nanti menarik suatu kesimpulan ketika kita sudah membaca, bukan mendengar dari pendeta misalnya. Begitu juga orang Muslim, mendengar hanya dari ulama atau guru agama atau ustadz. Bisa jadi mereka, pendeta ataupun ustadz, tidak selalu benar menurut petunjuk yang ada di dalam Alkitab ataupun Al-Quran. Jadi mari kita sama-sama belajar, saudaraku. Ya, salam toleransi. Di dalam surat Al-Maidah ayat 46, wa qafaina ala asarihim bi Isa ni Maryama musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul injila fihi hudawan nur wa musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurat wa hudaw wa mau'izatal lil muttaqin. Kami utus Isa putra Maryam sebagai jejak untuk meneruskan ajaran Rasul sebelumnya, yakni Nabi Musa alaihissalam. Kami beri Isa putra Maryam Injil
yang berisi petunjuk dan cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan kitab sebelumnya, yakni Taurat, sebagai petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di dalam surat Al-Maidah ayat 46. Artinya apa? Bertakwa itu artinya taat kepada Allah, menghindari perintahnya, mengikuti nabi utusannya sebagai nabi. Tidak berubah status nabi tadi menjadi seorang yang dianggap Tuhan, sebagaimana yang diimani oleh saudara kita umat Kristiani misalnya. Nah, di dalam ayat selanjutnya Allah SWT berfirman, Al-Maidah ayat 47-nya, wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fih wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan segala perkara kehidupan menurut apa yang ditentukan oleh Allah SWT di dalam Al-Injil. Barang siapa mengingkari, memutuskan perkara di luar apa yang ditentukan oleh Allah SWT, maka mereka golongan orang-orang fasik. Wa ammal ladzina fasaku pama'wahunar. Dan orang-orang fasik sesungguhnya tempatnya di neraka. Ini bukan saya punya kata-kata. Saya hanya menyampaikan dan menerjemahkan maksud daripada ayat itu. As-Sajadah ayat 20. Nah, tadi Ustadz mengatakan, karena orang Kristen itu tidak mengikuti petunjuk yang ada di dalam Bible ini. Sebagai salah satu contoh, kalau saya juga membaca ya dan mengamati ya, apakah kita sudah mengikuti ayat ini misalnya di dalam surat Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, di sini dua objek pernyataan, ya, bahwa Allah sebagai Tuhan, Allah yang benar. Yang kedua, mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai utusan, sebagai nabi, rasul Allah. Juga dijelaskan dalam banyak ayat lain di Al-Quran, itu dijelaskan secara jelas bahwa banyak sekali ayat-ayat mengatakan Al-Masih itu nabi utusan. Inti daripada ajaran Isa putra Maryam, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu haza siratul mustaqim. Dialah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus. Dalam ayat lain, ayat 72 misal Al-Maidah, wa qala al-masihu ya bani Israil la'budullaha rabbi wa rabbukum. Hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu mayusrik billahi pakut harumallahu alaihil jannah. Barang siapa menyembah selain Allah, haram surga bagi mereka. Wa ma'wahunar, dan tempat mereka di neraka untuk orang-orang yang menyembah selain Allah. Ini bukan kata-kata saya, sekali lagi ya, mohon maaf. Saya hanya menyampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk mencari mana yang benar. Baca Alkitab, bukan mendengar, dan juga baca Al-Quran. Salam toleransi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.